Kita mulai recordnya. Oke, selamat malam. Beres. Dah. Oke, selamat malam semuanya ya. Kita mulai aja kelas malam hari ini. Hari ini kita akan masuk ke dalam fungsi dilanjutkan ya. Sebelumnya apa kabar? Alarik, Anin, Fatih, Kevin, sama Rafka. Ada yang mau sharing mungkin seminggu kemarin? Udah ngapain aja? Ada yang mau sharing? Ada yang mau sharing? Seminggu kemarin udah belajar apa aja? Atau jalan-jalan kemana mungkin? Nggak ada? Seperti biasa aja? Oke, kalau nggak ada kita mulai aja ya. Jadi di hari ini kita akan masuk ke dalam fungsi part 2 ya. Fungsi part 2 itu gimana? Nah, jadi kita akan belajar yang namanya berfungsi bersarang ya. Sekarang kalau kalian nilai itu di sekolah nanti 0 sampai 5 ya. Kalau nilai rata-rata kalian 4,7 lebih gede dari 4,7, nanti kalian dapat diskon 15% ya. Ada yang masih ingat nilai rata-rata gimana menghitungnya? Coba, kalau ini nilai rata-ratanya berapa, guys? Ada yang tahu? Boleh disebutin nilai rata-ratanya berapa? Putus-putus, Kak. Yang lain? Putus-putus nggak? Ini Rafka doang yang bilang, berarti cuma dari Rafka doang. Sinyal Rafka boleh diganti ya jaringan internetnya. Coba yang lain ada yang tahu berapa nilai rata-rata ini? Halo Tirza, selamat malam. Anin mungkin Kado tanya ke Anin ya. Anin nilai rata-rata ini berapa Anin? Boleh disebutin Anin berapa nilai rata-ratanya? Atau cara menghitungnya? Halo Anin? Waduh, tidak ada yang merespon. Ada yang tahu berapa nilai rata-ratanya mungkin siapapun? Alarik, Fatih, Kevin, Tirza, Rafka. Ada yang tahu berapa nilai rata-ratanya? Wah, hening sekali. Ya udah, kita langsung masuk aja ke dalam pembahasannya ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar yang namanya fungsi bersarang ya. Jadi apa sih fungsi bersarang itu? Intinya kalian punya fungsi itu jangan terlalu banyak ya di dalamnya. Jangan terlalu panjang. Jadi lebih baik fungsi kalian itu pendek-pendek aja. Misal kalian punya 4 tujuan nih dalam satu fungsi. Jadi ya udah kalian bagi jadi dua aja fungsinya lebih kecil lah. Ada ambil data sama cetak hasil gitu ya. Nah, terus nanti pas kalian bikin ya udah fungsi ambil data kalian return ya. Nanti kalau set fungsi yang satunya lagi, kalian nanti ada parameter di argumennya. Jadi pas kalian panggil fungsi ambil data, simpan dalam variabel, nanti panggil nih fungsi yang kedua. Dan di dalam argumennya ada hasil ya dari fungsi ambil data. Oke, kayak gitu ya. Nah, berarti kalau contohnya gimana? Misal kalau nanti nilai eh, nilai A-nya kalian gitu ya, nilai A kalian dari 1 sampai 3 dapat diskon 3%. Kalau 4 sampai 5, 5%. Lebih dari 5, 10%. Nah, ini ada berapa nilai 5-nya?
Ada 4 ya. Berarti kalau 4 dia dapat 5%. Hmm, ya. Nah, berarti nanti kalian tinggal bikin aja fungsi banyak 5. Nanti suruh input ya. Nilainya berapa aja. Dan counternya tinggal dibikin nilai 0 dulu. Terus nanti tinggal di looping ya. Kalau nilai 5-nya apa? Yang di inputnya 5, berarti counternya bertambah 1. Dan nanti tinggal suruh input lagi. Gitu. Ntar tinggal di return ya. Banyak 5. Ya. Ntar kalau udah, kalian tinggal bikin pasang diskon. Nah, fungsi bersarangnya di mana? Di sini. Jadi kalian panggil fungsi banyak 5, disimpan dalam variabel banyak. Ya. Ntar kalau nilai 5-nya dari 1 sampai 3, ya udah return 3 dan seterusnya ya, kayak di soal. Nanti yang dipanggil berarti fungsi pasang diskon. Karena apa? Karena di sini udah otomatis panggil fungsi banyak 5 juga. Ya, gitu. Oke. Nah, jadi ini yang fungsi bersarang ya. Coba dari fungsi bersarang ini ada yang punya pertanyaan dulu? Kalau nggak ada, kita lanjutin lagi. Jadi kita masuk ke bagian yang kedua ya. Di bagian kedua contohnya adalah yang uh, yang BMI nanti aja ya setelah sesi 2. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita langsung lanjut aja ke dalam latihan ya. Jadi nanti kalian buka platformnya, kita masuk ke dalam latihan ya. Waduh, oke. Nah, dibuka nanti modul 3, pelajaran 2 ya, yang nomor 3. Oke. Nah, nomor 1 nanti kalian pilih jawabannya ya. Mana yang benar tentang pusat penyarangan ya atau fungsi bersarang ya yang tentang fungsi. Terus yang gambar nanti tolong baca dulu. Nomor 2 nanti ngetik, 3 nanti baru mulai ngoding ya. Oke. Sip, udah bisa di-share screen semuanya. Kita coba praktekin ya. Boleh di-share screen semuanya. Alarik, Anin, Fatih, Kevin, Tirza, Rafka, share screen ya. Halo Fakri, selamat malam. Fakri boleh di-share screen ya. Nomor 1 jawabannya ada 4. Boleh dipilih. Halo Adam, selamat malam. Di-share screen ya, ini jawaban yang nomor 1. Fatih share screen ya. Fakri juga share screen, Fakri.
Oke, Fakri boleh dipilih nomor satunya. Sip. Fatih udah bisa nomor satunya, Fatih? Oke, Fatih nanti nyusul aja ya. Kalau gitu kita masuk aja ke dalam pembahasannya. Jadi kita masuk ke nomor 3 ya. Alarik. Oh, Alarik udah nomor 4. Adam boleh minta tolong bacain nomor 3 ya. Tolong bacain Adam nomor 3. Halo, Kedengeran Adam? Silakan. benarkah masalah di program yang menempatkan tempat untuk peserta kompetisi? Program mencetak tempat di kompetisi tergantung dari skor yang dimasukkan. Cara penempatan ditentukan dari 50 sampai 64 poin tempat ketiga, dari 65 sampai 84 poin tempat kedua, dari 85 poin tempat pertama. Benarkan masalah dan format semua seperti pada gambar. Thank you Adam ya. Berarti di baris 1 harus ada def. Terus habis itu dia lebih dari ya. Oke. Habis itu udah tinggal kita panggil aja di dalam sini ada skornya. Karena sesuai template-nya ada skor. Itu tinggal kita checklist 100. Oh, kita lupa kasih INT ya. Jadi kita kasih INT. Nah, checklist jadi 100. Nah, bener ya. Ini jawaban nomor 3. Oke, boleh dibuat semuanya. Kak, Ya, kenapa Fakri? ini masih nggak bisa. Ya, baris 10-nya masih salah Fakri. Kenapa Fatih? Makasih, Pak. Fatih kenapa? Halo, Fatih? Suara Kak Daud kedengeran gak ya? Fatih, tes tes. Halo, Fatih Amaladi.
Ya Pak. Ya, kenapa Fatih? Yang mana ya, Pak? Yang mana Pak? Yang mana Kak? Itu kamu 2, 3, 4, 5, yang kedua 3, 4, 5 ya. Yang satunya nggak usah. Halo Silon, selamat malam. Silon dan Rafka boleh di-share screen ya. Sudah ya, nomor 3 semua ya. Oke, kalau belum nomor 3, kedot drop di chat ya. Boleh kalian pakai yang di chat. Oke, kita masuk ke nomor 4 ya. Nomor 4, Alarik boleh minta tolong bacain. Ubah programnya, tambahkan fungsi keluarga untuk membagikan hadiah kepada partisipan kompetisi. Program sudah memiliki fungsi yang menentukan tempat tergantung dari poin yang didapatkan. Tulis fungsi lain yang akan menerima tempat sebagai info dan mencetak hadiah yang sesuai pembagian hadiah. Tempat pertama, kunjungan ke Dublin. Tempat kedua, sertifikat hadiah toko buku. Tempat ketiga, permainan papan. Partisipan lainnya, sertifikasi partisipasi. Format semuanya seperti pada gambar. Oke, thank you ya Alarik ya. Nah, berarti kita akan membuat fungsi bersarang. Kita lihat di sini. Pertama kita kasih ini lebih dari ya. Terus habis itu tinggal kita kasih aja di sini kan kalau tempat pertama dia ngasih tahu apa? Return ya. Return apa? Tempat pertama. Berarti kalian dapatnya adalah kunjungan ke Dublin. Ya, kalian copy paste aja. Klik kanan ya, lalu kalian copy, lalu kalian klik kanan paste. Ya. Nah, ini kalau dapat tempat pertama. Tapi kalau misalnya ya, Elif apa? Hasilnya itu sama dengan tempat kedua. Berarti apa? Kita akan returnnya yang ini ya. Sertifikat hadiah toko buku. Kalian seleksi lagi, klik kanan copy, lalu paste ya. Kita Elif lagi hasil. Nah, ini kita ganti jadi tempat ketiga. Titik 2 return lagi, dapat permainan papan. Copy lagi ya, copy lagi aja. Nah, terus partisipan lainnya berarti return aja. Langsung sertifikat partisipasi ya. Nah, klik kanan copy, klik kanan paste. Udah. Kalau kita checklist dapat 100 gitu ya. Nah, kunjungan ke Dublin. Oke. Jadi kalian perlu benerin ini aja ya. Sip, boleh dibuat semuanya.
Nggak bisa apanya, Fatih? Katanya factory road research. Ini kayaknya Fatih karena refresh deh. Yang lain kalau udah kebuka nggak usah di refresh ya. Karena katanya servernya lagi down. Jadi nggak usah di refresh, langsung lanjutin aja codingnya. Ini karena Fatih udah keburu refresh, iya. Karena Fatih udah keburu refresh, ditunggu aja ya. Kak, tiba-tiba gini, tiba-tiba gimana? Boleh Tirza? Ini nomor 5 ya, Kak Daud kirim di chat ya. Oke Tirza. Yang lain udah nomor 4. Udah bisa? Kalau udah bisa, checklist aja. Pak, ini kenapa saya tidak bisa ya, Pak? Mana Kevin? Iya, ini Kevin juga kena error berarti. Kevin paling refresh, tapi kalau refresh nanti jadi nggak bisa kebuka. Di refresh, Pak. Iya sih, tapi ini servernya lagi down sih katanya. Ntar dulu ya. Kak, kok aku nggak bisa Oke. ini? Kak, Kenapa Raka? ini tiba-tiba Iya, servernya lagi down ya.
Tuh, ini rame nih di grup nih. Ntar ya, Kado coba screenshot ya. Ntar ya, katanya lagi bug. Inputnya bukan teks dong, Fakri. Inputnya angka. Kok teks sih? Kan INT. Masukinnya angka, Fakri. Punya Adam kenapa? Itu nggak ada titik duanya kalau punya Adam. Garis 16 itu ujungnya ada titik dua, Adam. Punya kamu nggak ada titik duanya. Ini ya, Fakri masukinnya angka, Fakri jangan teks. Masukinnya 100 aja. Pas kamu checklist itu, masukinnya 100. Ya kalau kamu masukinnya teks jadinya error. Makasih, Kak. Iya, udah semua nomor 4. Nah ini Fatih udah kebuka ya Fatih. Bukanya yang nomor 7. Nomor 4 buka. Sip. Kak ini apa yang salah? Kamu udah copy paste belum? Harusnya nggak ada yang salah sih itu. Rafka. Tempat pertama. Oh lah itu nggak Rafka copy paste itu. Baru 13-nya salah. Ayo. Itu kenapa Kak Daud bilang copy paste ya? Kapitalnya tuh beda. Punya Rafka nggak ada kapitalnya. Ya, oke. Pak, saya sudah refresh tapi kok masih tidak bisa ya? Mana? Itu ada yang dihapus sama kamu, Kevin. Jangan dihapus dong. Ada yang kamu hapus itu paling bawah. Kamu tambahin dulu. Kayak di layar Kadao, coba lihat. Oh, Paling bawah kamu kehapus itu. Jangan dihapus bawahnya ya. Nih. bawahnya seperti apa ya? Ini. Tadi kenapa Kevin hapus? Oh, saya pikir nggak ada gitu. Oke, boleh dibuat ya. Oke, makasih Pak. Oke, yang belum bisa nomor 4 ini Kadao drop aja di layar ya. Ini nomor 4, Kadao drop di chat.
Oke, kita akan masuk aja ke dalam pembahasan berikutnya ya. Masuk ke sesi 2, tapi sebelum itu kita istirahat dulu ya. Nomor 4 udah ada di chat, boleh dipakai. Yang udah boleh dimatiin aja share screen-nya ya. Oke, sip. Dimatiin aja share screen yang udah. Dan kita masuk ke dalam break time ya. Kita ambil istirahat selama 5 menit ya. Oke, sip. Kadot akan share screen dulu. Kedengeran ya? Sekarang kita akan masuk ke dalam sesi 2. Tapi sebelum masuk sesi 2, kita akan coba ambil break time. Yang udah boleh dimatiin aja share screen-nya ya. Oke. Kadot share screen. Nah, selamat beristirahat ya semuanya. Ya, belum beres kok.
Kita lanjutin lagi ke sesi 2 ya. Jadi di bagian berikutnya kita akan coba belajar. Bentar, aku share screen dulu. Nah, oke. Sesi 2 kita akan belajar yang namanya nih. Ya, jadi kalau kalian tahu BMI itu adalah body mass index ya. Jadi dia menghitung indeks badannya kita, apakah kurus, normal atau gemuk. Ya, caranya kalian buat berat dibagi tinggi kali tinggi. Ya. Jadi nanti kalau beratnya 50, tingginya 1,6 meter, oh ini normal. Halo? Tes. Kedengeran ya suaranya? Tes, halo? Nah, udah kedengeran ya. Oke, kita masuk aja. Oke. Jadi, sekarang kita akan masuk ke dalam bagian yang BMI tadi ya. Jadi untuk menghitungnya berat dibagi tinggi kali tinggi. Nanti kalau kita udah dapet nih indeksnya berapa, kita lihat kalau kurang dari 8 kurang dari ya. Ini kurang dari 18,5 sampai 18,5 berarti kurus. Ya. Kalau 18,5 sampai 25 dia normal. Lebih dari 25 dia gemuk. Ya. Nah, jadi nanti kita hitung dulu nih BMI-nya berapa. Pakai fungsi ini rumusnya. Gitu. Ntar kalau misalnya buat nge-analisis, oh ini kalau dia kurang 18,5 kurus, 18,5 sampai 25 dia normal. Sisanya dia gemuk. Ya. Ntar tinggal kita suruh input aja kayak di gambar ya. Gitu. Panggil fungsinya yang mana? Fungsinya cek BMI ya. Karena di dalam udah ada fungsi calc BMI juga. Ya. Jadi bersarangnya di bagian sini. Oke. Oke, itu aja untuk yang pusat penyerangan. Nah, nanti kalian akan coba untuk menggunakan yang namanya debugging program. Jadi, debugging program ini gambarnya adalah bug ya. Dia gunanya apa? Gunanya nanti bisa menjalankan satu-satu programnya. Nah, nanti kalau kalian udah klik tombol bug, itu kalian klik tombol next saja, satu persatu. Ntar satu persatu barisnya dijalankan. Ya, ntar keluar deh hasilnya di sini. Ya, gitu. Oke. Gunanya untuk apa sih Kak? Untuk tahu nanti errornya di bagian mana atau nilainya yang anehnya di mana. Gitu ya. Sip. Ada yang punya pertanyaan dulu tentang debugger program sama BMI sebelum kita praktekin? Enggak ada, Kak. Nggak ada ya? Mantap, direspon. Oke, terima kasih Fatih. Sip. Kalau nggak ada, kita lanjut aja ya ke dalam latihannya. Nah, di dalam latihannya, kalian nanti klik tombol kembali ya. Tombol kembali, nanti kita buka yang nomor 4 ya. Nah, nomor 4 ini gimana cara menjawabnya? Nanti nomor 1 ini kalian urutkan ya, sesuai dengan yang ada di soal. Oke, nomor 2 nanti kalian membenarkan yang BMI ya, melengkapinya. Sip, udah bisa di-share screen semuanya?
Coba di share screen semuanya. Share screen ya semuanya, coba di share screen. Oke, nomor 1 udah semua. Jadi nanti salam hai password ya. Nah, kita bahas yang nomor 2. Berarti gimana cara nomor 2 ngerjainnya? Nah, di nomor 2 ya, kita akan baca dulu soalnya. Ya. Fatih boleh minta tolong bacain soal nomor 2? Halo, Fatih? Oke, kalau Fatih nggak ada suaranya, ke Kevin. Kevin boleh minta tolong bacain nomor 2? Program sudah memiliki kalkulator BMI. Tulis fungsi lainnya yang mencetak arah berdasarkan hasilnya. Jika BMI kurang dari atau sama dengan 18,5, maka Anda mohon pergi ke ruangan 301 untuk konsultasi. Jika BMI lebih dari 18,5 dan kurang dari atau sama dengan 25, maka berat Anda normal. Mohon pergi ke lantai 3 untuk melanjutkan pengujian. Jika BMI lebih dari 25, maka Anda gemuk. Mohon pergi ke ruang 410 untuk konsultasi. Catatan, harus ada 2 fungsi di program akhir. Oke, thank you ya. Nah, berarti tinggal kita bikin cetak rekomendasi ya. Ntar tinggal kita buat aja di bawahnya, berarti panggil fungsi calc BMI-nya. Calc BMI, terus masukin berat sama tingginya kayak di template ya. Terus habis itu tinggal kita dapetin ya, if indeksnya itu adalah kurang dari sama dengan 18,5, maka apa? Tinggal kita print ya. Kita print, copy paste yang ini ya. Nih, Anda doang. Klik kanan copy, klik kanan paste. Nah, ruang ini kita ganti jadi ruangan ini jadi ruang ya. Oke, diganti ruangannya jadi ruang. Dan nanti tinggal kasih lagi indeks yang besar 18,5. Oke, dan indeksnya kurang dari sama dengan 25.
maka tinggal kita print lagi ya, copy paste lagi aja. Oke, seleksi, copy, paste. Oke, terus habis itu tinggal kita yang ntar ini kok spasinya dikit ya. Nah ini ya, kita tinggal kasih else ya. Nah kalau di else berarti gimana, langsung aja print. Anda gemuk ya, ini copy paste lagi aja, klik kanan copy, lalu klik kanan paste, ini ganti jadi ruang ya. Oke, sip, boleh di save list. Masukin beratnya berapa, misal 100 kilo, tingginya 1,9, nah itu gemuk. Oke, nanti boleh pakai yang babnya juga ya, ntar kalian tinggal klik next aja ya. Sip, ini boleh dibuat semuanya, jangan lupa di copy paste ya dari soalnya.
Sudah semuanya? Nomor 2? Kalau sudah kita lanjut ke nomor 3 ya. Udah semua nomor 2? Kalau udah kita lanjut ke nomor 3 ya. Aku nggak bisa kak, mana Adam? Ya kok pakai koma Adam? Masukinnya nggak usah dikomain Adam. Udah langsung angka aja, 1, 2 gitu. Nggak usah dikomain, kok pakai koma? Ayo yang masih salah ini punya Adam aja masih salah nih. Ini yang ruangan, tadi kan udah bilang yang ruangan itu diganti jadi ruang. Ya, yang ruangan diganti jadi ruang. Oke, coba ganti dulu jadi ruang. Kak, saya kok nggak bisa yang mana Fatih? Ya itu yang baru Kak Daud bilang tadi Fatih. Ruangannya diganti jadi ruang. Yang baris 8 sama baris 12. Tadi baru Kak Daud jelasin ya. Udah semua? Masih nggak bisa. Iya karena belum kamu ganti Fatih. Itu loh baris 8 sama baris 12-nya punya kamu. Kok masih ruangan sih? Kan tadi Kak Daud udah bilang diganti jadi ruang. Itu belum ada yang Fatih ganti jadi masih salah. Oke, supaya kita sempat bahas yang nomor 3, Kak Daud drop di layar ya, yang nomor drop di chat ya, yang nomor 2 ya. Ini boleh dipakai yang nomor 2. Kita lanjut ke nomor 3 ya. Tirza boleh minta tolong baca nomor 3, Tirza?
Suaranya nggak keluar teori saya. Silon aja deh. Silon boleh minta tolong baca nomor 3, Silon. Prestasi akademis di suatu subjek dianggap normal jika pada akhir dari 6 bulan sang murid mendapat nilai antara 65 dan 100 poin. Inklusif setiap murid diuji di 3 subjek. Tulis program yang meminta untuk memasukkan poin pada subjek 3 kali. Jika mendapat nilai dari 65 sampai 100, program mencetak prestasi akademis normal. Jika kurang dari 65 poin, program mencetak prestasi akademis rendah. Oke, thank you ya. Nah, jadi kita akan buat kayak di gambarnya, tapi dalam fungsi. Berarti kita bikin def control rating titik 2, terus tinggal kita masukin ya, if 65 kurang dari sama dengan rating kurang dari sama dengan 100, maka yang tadi Silon baca adalah prestasi akademis normal. Titik, ada titiknya jangan lupa. Terus di else, kalau di else berarti tinggal langsung aja print prestasi akademis rendah ya. Terus tinggal kita looping ya, for I in range 3 ya, kita tinggal bikin rating sama dengan int input score titik 2, ntar tinggal kita panggil aja fungsi control rating dan masukin ratingnya ya. Nah ini pendek ya, 100. Oh ini kita masukin rating, jangan lupa. Nah kayak gitu ya. Oke, sip. Ini jawaban nomor 3 ya.
Baris satunya ada rating di dalamnya. Rafka, baris satu kamu typo. Oke, 4 menit terakhir ya. Ada yang punya pertanyaan dulu? Sekalian disiapin pertanyaannya, guys. Kok nggak bisa? Masih nggak bisa. Adam nggak bisanya mana? Adam baris 3 salah. Baris 5, baris 3-nya salah. Baris 1 salah. Dilihat punya Kak Daud ya. Rafka baris 5-nya salah. Baris 5 Rafka salah. Yang lain ada lagi? Baris satunya salah, Fatih. Udah ya, udah semua ya. Kalau gitu Kak Daud drop aja di chat ya. Kalau udah semua. Oke, good job everyone. Kita udah ngerjain sampai level bonus semuanya. Which is great. Ya, kalian udah tahu yang namanya fungsi bersarang. Dan kalau udah, kalian boleh dimatiin aja share screen-nya ya. Nah, jadi dari kalian sebelum kelasnya ditutup ada yang punya pertanyaan dulu? Berarti kita belajar tentang fungsi part 2 sama di Gak ada, bundle. Kak. Ya, kalau misalnya nggak ada, kelasnya kita tutup and ketemu lagi di minggu depan berarti ya. Bye everyone. Selamat malam ya semuanya. Dadah. Malam, Kak. Selamat malam, Pak.